Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Seperti kalian lihat, gua gayanya santai, bajunya K-pop nih. Iseng aja gitu biar ada gambarnya. Jadi gue gayanya santai karena bahasannya ini cukup berat dan gue akan sedikit pelan-pelan supaya kalian bisa nangkep ya. Cuma gue mohon bener-bener ditelaah baik-baik yang gue bicarain dan semoga bisa jadi semangat buat ente semua. Oke, frekuensi tinggi, high frequency. Gini, frekuensi tinggi ini adalah video pertama dan gue akan buat playlistnya tentang high frequency, frekuensi tinggi as a man ya. Dan ini adalah perjalanan hidup gue kurang lebih ya. Jadi ini bukan bukti scientific, mungkin lo akan susah nyari di Google, di YouTube gua nggak tahu keywordsnya apa. Cuma ini sebenarnya banyak sumber gitu, banyak sumber self development untuk gue yang akhirnya bisa gua in summary resultsnya adalah high frequency, lo bisa naik frekuensi. Dan gini, oke, gua akan jelaskan sedikit tentang tiga faktor yang bisa memberikan high frequency untuk lo secara instan. Tiga faktor pertama adalah lo terlahir di keluarga kaya, lo terlahir dengan fisik yang sempurna. Dalam arti gini, fisik yang sempurna tuh rahang yang kuat gitu ya, muka yang presisi, hidung yang mancung, sama lo terlahir di keluarga yang terkenal. Nah, kalau lo punya tiga faktor ini, harta, tahta, fisik ya, fisik yang sempurna gitu ya, lo udah otomatis punya faktor untuk berada di frekuensi yang tinggi. Karena frekuensi yang tinggi ini dampaknya akan menarik mata, hati, dan pikiran orang sekitar lo. Stranger pun juga akan tertarik gitu. Seenggaknya matanya bakal tertarik gitu ngelihat lo. Nah, dampak dari tiga faktor ini udah jelas. Dengan duit yang banyak, lo punya penampilan yang kece pasti. Seenggaknya lo bisa beli barang-barang branded gitu ya. Lo bisa punya mobil gitu, nggak perlu ribet. Lo terlahir di keluarga kaya, pasti lo dikasih supir gitu. Seenggaknya lo punya kendaraan motor deh, motor yang kece misalnya gitu ya. Dari penampilan lo udah akan terlihat keren. Dan lo akan memperhatikan pakaian yang branded, sepatu branded gitu-gitu deh. Terus lo terlihat sama orang tuh udah terkenal gitu ya, keluarga lo terkenal, minimal lo nggak usah terkenal, keluarga lo terkenal, lo akan terbawa juga. Sama kalau misalnya fisik yang keren gitu ya. Kalau misalnya lo terlahir di keluarga kaya gitu dan lo punya duit berlebih untuk memperbaiki fisik lo, ya lo akan jadi sempurna juga bentuk fisiknya. Dan gue tidak terlahir di keluarga dalam tiga faktor ini. Gue lahir dulu buluk gitu ya, nanti gue kasih fotoin foto gue dulu buluk banget sumpah. Dan dibilang keluarga kaya juga, ya enggak juga ya, berkecukupan lah, cuma nggak berlebih untuk foya-foya. Sama terkenal juga enggak, keluarga gue juga biasa-biasa aja. Dan inti dari video ini adalah bukan berarti gue udah menjadi orang yang frekuensi tinggi, cuma seiring perjalanan gue ambil inti-inti pembelajaran gue dalam self-developing, terus gue kumpulin, gue jadiin satu jadi seorang Bimo, dan gue ngeliat ke belakang, gue ngeliat gini misalnya dalam perumpamaan, gue ke belakang, oh ternyata perjalanan gue dalam self-development itu udah lumayan jauh, dan dampaknya pun udah cukup signifikan menurut gue. Gue tahu itu, gue sadar itu karena gue yang ngeliat ke belakang gitu, oh ternyata udah beda gitu ya. Tengganya dari circle pertemanan gue aja, teman-teman gue yang seumuran gue masih ya gitulah. Sementara gue udah punya anak satu, walaupun ada juga temen gue yang kayak gitu, cuma sedikit. Itu dia. Itu yang membuat frekuensi rata-rata, frekuensi sedang, frekuensi tinggi. Semakin tinggi lo akan semakin tipis. Lo naik gunung, oksigennya makin tipis. Semakin tinggi harga mobil, joknya makin dikit. Ya kan? Sports car. Semakin murah kendaraannya, semakin banyak joknya. Lo naik MRT. Bukannya gue menyerang nih, cuma ini untuk analogi aja. Lo naik MRT berapa sih kan? 12.000 nggak sih? 12,5 nggak tahu ya. Pokoknya berapa puluh ribu deh lo isi kartunya, kan lo bisa naik itu, cuma rame-rame itu joknya banyak. Lo naik bis, nah tinggal lo pilih, lo mau sedih di MRT apa di Ferrari. Kalau gue sih sedih-sedih mau galau-galau mending di Ferrari kalau gue. Makanya gue menaikkan frekuensi gue dan berhasil karena gue udah ngeliat ke belakang gitu ya. Oh iya ternyata berubah gitu, ada dampaknya. Jadi tenang, buat ente yang terlihat dan merasa kalian fisiknya kurang-kurang gitu ya, kurang-kurang oke misalnya, dan lo tidak terlahir di keluarga kaya dan lo tidak terkenal sama kayak gue dulu, kita bisa jadi orang yang frekuensinya tinggi dengan beberapa video yang akan datang nanti gue bahas di playlist ini. Nah, di video ini gue akan bahas tentang ciri-cirinya aja dulu. Jadi itu penjelasan tentang high frequency menurut gue ya. Sebenarnya lebih detail lagi, cuma gue takut terlalu panjang dan terlalu berat. Ini udah bener-bener gue kemas se-light mungkin konten ini. Jadi gue bahas dari pertama adalah ciri-ciri kalau lo punya bibit unggul, kalau lo ada high frekuensi dalam diri lo. So, apa ya ciri-ciri? Let's go and check it out. Yang pertama adalah lo mencolok di tempat umum. Padahal lo ngerasa kayak biasa aja ya, lo pakai pakaian yang biasa aja, pakai celana yang biasa aja, nggak pakai yang wah-wah banget. Cuma ketika lo di tempat umum, semua mata
di situ memperhatikan lo. Itu adalah salah satu tanda kalau lo mempunyai bibit unggul high frekuensi. Kalau lo sadar, lo nggak akan terganggu. Cuma kebanyakan, dan dulu gue tidak sadar kalau gue punya bibit unggul itu, akhirnya gue minder karena gue ngerasa kok gue diliatin orang apa gara-gara tato gue ya. Akhirnya gue minder karena gue ngerasa kayak aduh, gue udah nyesel, tato gue udah banyak banget lagi kayak gitu-gitu. Dan lo harus paham kalau itu adalah ciri-ciri lo punya bibit unggul high frekuensi. Yang kedua adalah lo punya cerita mungkin nggak bener yang beredar di belakang lo. Kalau misalnya lo punya circle, lo punya temen, dan akhirnya lo kenal sama orang baru, terus orang baru itu bilang, oh ternyata lo nggak sombong ya orangnya. Setelah gue ngobrol ternyata lo seru-seru aja. Akhirnya lo tahu, oh emang gue dibilangin sombong ya sama orangnya. Kalau misalnya lo ngerasa seperti itu dan lo pernah ngalamin orang nganggep lo sombong atau orang nganggep lo apa kayak gitu-gitu deh, jutek kayak judes kayak, padahal enggak, berarti ada bibit unggul kedua kalau lo adalah high frequency pips. Asik, pips, people. Yang ketiga adalah banyak orang look up to you. Look up to you itu memposisikan diri lo ke posisi yang baik gitu. Look up to you itu kayak misalnya lo selalu dianggap ada di jajaran 1, 2, 3 deh. Kayak misalnya dari tongkrongan 7 orang, pasti ada yang kayak dianggap kepala geng, ada yang hobinya ribut bakingnya gitu. Misalnya yang ketiga, misalnya apa kayak bendahara, kayak lo lagi PT-PT mau apa gitu ya. Nah itu lo ada selalu di jajaran 3 ini. Apalagi kalau misalnya lo selalu diposisikan apa ya, orang bertanggung jawab mungkin di tongkrongan lo, atau misalnya di tugas kelompok lo selalu dijadikan leader gitu. Misalnya lo selalu dijadikan pemimpin di kelompok lo, padahal lo kayak biasa-biasa aja. Bisa jadi lo punya ciri-ciri ketiga dari high frequency yang kita omongin. Yang keempat adalah banyak orang yang menaruh harapan di lo. Ya, gini, banyak harapan itu luas banget sebenarnya, arti dari semua ciri-ciri ini luas banget. Cuma gue akan kasuskan ini di percintaan karena enak banget bahasnya di percintaan. Oke, misalnya lo lagi emang mau PDKT sama orang, lo udah ngelakuin semua hal yang menurut lo bisa mencerminkan kalau lo emang PDKT dan lo serius sama si doi. Sampai akhirnya si doi itu yang mundur diri karena ngerasa tidak pantas dengan lo. Jadi dia udah ngerasa kayak, aduh lo tuh udah terlalu baik buat gue, padahal lo tuh belum jadian juga, masih PDKT aja gitu. Dia udah, walaupun emang intinya ditolak, cuma kalau misalnya dia pakai alasan seperti itu, menurut gue ada indikasi kalau lo punya ciri-ciri high frequency sampai akhirnya orang pun jadi minder sama lo. Dan this is good asal lo paham tentang ciri-ciri ini ada dalam diri lo. The last but not least adalah lo tahu tujuan lo dan lo tahu cara meraihnya, termasuk cara menyikapinya. Karena gini, semua orang punya mimpi, semua orang punya tujuan, semua orang punya tracknya masing-masing untuk menuju sesuatu yang mereka inginkan. Cuma nggak semua orang akan berhasil di track situ, dan semua orang nggak bisa ngerasain kesuksesan orang lain. Misal gue sukses jadi content creator gentleman, lo juga pengen. Bisa jadi lo cocoknya di gaming, misal kayak gitu. Jadi kalau misalnya lo udah tahu tujuan lo dan lo tahu cara meraihnya, seenggaknya lo tahu deh apa yang harus lo lakuin. Dan kalau misalnya tujuan yang lo jalanin itu hasilnya berbeda dari yang lo harapin, lo tahu juga cara menyikapinya. Nggak semua hal harus lo marahin, nggak harus lo sedihin, nggak harus lo force, lo paksa untuk pokoknya gimana caranya harus kayak yang gue inginkan gitu ya. Nah ini terlalu luas, cuma ya gitulah pokoknya. Semoga kalian nangkep yang maksud gue harap pasti kalian nangkep lah ya. Nah itu adalah 5 ciri-ciri kalau lo adalah orang yang punya bibit unggul high frequency as a person. Ya lo subscribe, makanya lo share ke teman lo, kasih tahu ada konten di playlist baru ini, high frequency as man kali ya. Ribet gue bikin playlist, nanti gue pikirin deh. Oke, lo tungguin karena gue udah nyusun beberapa video untuk playlist ini, tips-tips yang bisa lo aplikasiin untuk menuju high frequency itu. Karena tanpa 3 faktor tadi gue bilangnya, harta, tahta, dan fisik yang sempurna, lo tetap bisa jadi orang yang memiliki frekuensi tinggi. So, that's it and that's all. Sampai jumpa di video yang berikutnya di high frequency as a person. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.